Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa-siswi kelas 12, baik program IPA dan IPS. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika, yang mana materi pada hari ini yang akan Bapak sampaikan adalah tentang ukuran penyebaran data. Masih berhubungan dengan statistika. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpanan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Nah, siswa-siswi kelas 12 pada kesempatan ini ada 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama adalah jangkauan atau rank. Yang kedua adalah simpangan rata-rata. Yang ketiga adalah simpangan baku atau standar deviasi, yang mana fokus untuk hari ini adalah untuk data tunggal yang akan disampaikan atau dijelaskan pada kesempatan ini. Baiklah, yang pertama kita akan bahas tentang jangkauan atau rank. Nah, jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Jangkauan dapat dihitung dengan rumus R sama dengan X max dikurangi X min. Contoh, ini contoh sederhana. Ya, contoh di sini tentukan rank atau jangkauan dari data 10, 6, 8, 2, 4. Nah, jawab rumus tadi. Rumus jangkauan adalah R sama dengan X max dikurangi X min. Artinya X max ini adalah nilai atau data tertinggi adalah 10 dikurangi data terendah adalah 2. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Berikutnya adalah simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata dari sekumpulan bilangan adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Nah, ini yang akan dibahas adalah simpangan data tunggal, di mana dirumuskan simpangan rata-rata sama dengan sigma X dikurangi X bar dibagi N. Nah, di sini ini tanda ini adalah tanda mutlak. Garis 2 di sini kurung lurus ya. Kiri dan kanan ini namanya adalah nilai mutlak. Artinya jika nilai X dikurangi dengan X bar, nilainya negatif, tetap dituliskan positif. Nah, contoh ini agar lebih jelas, diperhatikan contoh berikut. Nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah 7, 5, 6, 3, 8, 7. Tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, ini pembahasannya. Langkah pertama adalah kalian harus mencari nilai rata-rata atau dilambangkan dengan X bar. Artinya kita cari dulu nilai rata-ratanya, itu dengan menjumlahkan datanya, yaitu 7 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 7 dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena jumlah datanya ada 6. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya 36, 36 dibagi 6 hasilnya 6. Nah, ini. Kemudian masukkan ke dalam rumus simpangan rata-rata. Nah, tadi kita lihat kembali ke slide berikut sebelumnya. Rumusnya nih, sigma ya, sigma X dikurangi X bar dibagi N. Nah, ini kembali ke sini. Artinya artinya sigma itu adalah penjumlahan dari nilai X dikurangi dengan X bar dibagi dengan N. Nah, ini data pertama adalah 7. 7 dikurangi X barnya adalah 6. Berarti 7 dikurangi 6 ditambah nilai data keduanya adalah 5. 5 dikurangi 6. 6 tetap ini karena kan rumus tadi X dikurangi X bar. Berarti rata-ratanya
ditambah data ketiganya 6 dikurangi 6, ditambah data keempatnya adalah 3, 3 dikurangi 6, itu dikurangi rata-rata, ditambah 8 dikurangi 6, 6 ini rata-rata, ditambah 7 dikurangi 6. Nah, di sini 7 dikurangi 6, 1, ditambah 5 dikurangi 6. Nah, ini kan min 1 tetap dihitung 1. 6 dikurangi 6, 0. 3 dikurangi 6, hasilnya min 3, tapi tetap dituliskan 3. Ditambah 8 dikurangi 6 adalah 2, ditambah 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Nah, jika kita jumlahkan, hasilnya adalah 8. Nah, jadi 8 dibagi 6 sama dengan 1,33. Jadi, simpangan rata-ratanya adalah 1,33. Berikutnya adalah simpangan standar atau standar deviasi atau simpangan baku. Yang dimaksud dengan simpangan standar atau standar deviasi dari sekumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Ini rumusnya adalah seperti ini, yaitu untuk data tunggal ya, S sama dengan akar dari sigma XI dikurangi X bar dibagi N. Atau rumus keduanya adalah S sama dengan akar dari sigma X kuadrat dibagi N dikurangi dengan sigma X dibagi N dikuadratkan. Nah, ini yang lebih mudah kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu S sama dengan akar dari sigma XI dikurangi X bar dibagi N. Untuk lebih jelasnya diperhatikan contoh berikut. Di sini contohnya adalah tentukan simpangan baku dari data 2, 3, 5, 8, 7. Nah, ini data tunggal. Nah, langkah pertamanya tadi hampir sama dengan simpangan rata-rata ya. Jadi yang pertama kita harus mencari nilai rata-rata terlebih dahulu. Jadi tinggal kita jumlahkan dibagi dengan banyak data. Berarti 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 8 tambah 7 sama dengan 2 tambah 3, 5, 5 tambah 5, 10, 10 ditambah 8, 18, 18 tambah 7 adalah 25, 25 dibagi 5 sama dengan 5. Jadi rata-ratanya adalah 5. Nah, kemudian kita lanjut sini. Kita buatkan tabel agar memudahkan kita menyelesaikan soal. Tabel pertama adalah X. Sini X ini adalah untuk datanya. Tadi datanya kan ada 5, berarti dari mulai 2, 3, 5, 8, 7. Kolom kedua di sini untuk XI dikurangi X bar. Kolom ketiganya adalah untuk XI dikurangi X bar dikuadratkan. Nah, ini X di sini adalah data pertama di sini nih. Nah, untuk data ke I atau data itu dari mulai data ke 1 sampai data selanjutnya tergantung banyak datanya ada berapa. Nah, yang pertama di sini adalah XI pertama adalah 2. 2 dikurangi tadi X barnya adalah kita lihat slide sebelumnya. Nah, X barnya ada 5. Berarti 2 dikurangi 5 adalah sama dengan min 3 atau negatif 3. Lanjut, data keduanya adalah 3. 3 dikurangi X barnya tadi tetap 5. Jadi 3 dikurangi 5 sama dengan min 2 atau negatif 2. Kemudian data ketiganya 5. 5 dikurangi X bar tadi X barnya ada 5. Berarti 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Kemudian data keempatnya 8. 8 dikurangi X barnya adalah 5. Berarti 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Kemudian data terakhir, data kelima. Berarti 7 dikurangi 5
Nah, 5 di sini adalah X bar atau nilai rata-ratanya tadi sudah kita hitung. Berarti 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Nah, ini kolom kedua ya. X dikurangi X bar ini. Nah, kemudian kolom yang terakhir. X dikurangi X bar kuadrat. Berarti nilai di kolom kedua ini tinggal kita kuadratkan. Berarti min 3 atau negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 9. Negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 4. 0 dikali 0 sama dengan 0. 3 dikali 3 sama dengan 9. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, kemudian ini kita jumlahkan. Nah, jumlahkan berarti di sini kita jumlahkan 9 tambah 4, 13, 13 tambah 0, 13. Nah, kemudian tambah 9 adalah 22 ditambah 4 sama dengan 26. Nah, ini jadi jumlahnya X dikurangi X bar adalah 26. Atau kalau di sini dirumuskan sigma. Ya, sigma itu artinya penjumlahan atau jumlah. Nah, ini kita masukkan ke rumus umumnya, rumus awal. S sama dengan akar dari sigma X dikurangi X bar kuadrat dibagi N. Nah, ini sama dengan, nah ini akar, dan ini sigmanya kan sudah ada nih. Sigma dari X dikurangi X barnya adalah 26 dibagi N-nya adalah jumlah datanya. Ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti akar 26 per 5 sama dengan akar 5,2. Nah, jadi nilai simpangan ya, nilai simpangan bakunya atau standar deviasinya adalah akar 5,2. Nah, baiklah, siswa-siswi kelas 12 itu penjelasan dari Bapak tentang ukuran penyebaran data. Tadi yang pertama kita bahas adalah jangkauan, yang kedua adalah simpangan rata-rata, yang kedua adalah simpangan baku atau standar deviasi. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang terakhir sebelum kita melaksanakan kegiatan PAS. Mudah-mudahan kalian nanti bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi kegiatan PAS. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.